Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam seri Mari Membaca Alkitab, dan saat ini kita akan membaca di dalam surat Yohanes yang kedua. Namun sebelum kita bersama-sama membaca, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan memuji-Mu. Dikau sebagai anugerah di dalam kehidupan kami. Hingga kembali kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Dan kami boleh bersama-sama kembali menikmati perkataan-Mu. Tuhan, berbicaralah melalui perkataan-Mu kepada setiap kami saat ini, sehingga perkataan-Mu menyingkapkan selubung kami, dan perkataan-Mu menjadi roh hikmah dan wahyu, yang membawa kami semakin mengenal Dikau dengan benar. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk saat ini, dan kami menyerahkan pembacaan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, mari kita membaca surat Yohanes yang kedua. Surat Yohanes yang kedua ini hanya terdiri dari satu pasal, dan kita akan melihat di dalam satu pasal ini ada pendahuluan, kemudian ada poin mengasihi dengan sungguh-sungguh bagi kebenaran. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang aku kasihi dalam kebenaran. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Poin A, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dalam kebenaran dan kasih. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Poin 2, hidup dalam kebenaran dan kasih. A, dalam kebenaran. Aku sangat bersukacita karena mendapati bahwa sebagian dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. B, dalam kasih. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, supaya kita saling mengasihi. Inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak semula. Poin 3, tidak berbagian dalam bidah. A, penyesat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah.
Siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. B. Tidak berbagian dalam pekerjaan bidah. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab siapa yang memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Poin 4, penutup. A. Pengharapan bagi persekutuan yang lebih erat demi sukacita yang lebih besar. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. B. Salam dalam kasih sayang yang akrab. Salam kepada kamu dari anak-anak saudari yang terpilih. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Demikian pembacaan kita di dalam surat Yohanes yang kedua. Tuhan Yesus memberkati Anda semua dan kita akan bertemu di dalam pembacaan pasal yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan.